Silakan duduk Bapak Ibu semua, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ada di tempat ini. Ya luar biasa ya, suami istri itu kalau datang bareng tuh aduh dahsyat ya. Ada sukacita luar biasa ya, suasana tuh kalau gereja dipenuhi suami istri yang datang sama-sama, suasananya gereja ini jadi suasana yang begitu romantis ya. Wow. Luar biasa. Baik, tolong multimedia boleh ditampilkan. Saya memperkenalkan diri dulu dan istri saya, saudara. Saya Binsar Sagala. Dan saya Lasma Borunenggolan. Ya, istri saya ini 3 saudara anaknya. Ya, jadi Ayah. anak saya juga gitu ya. Aku juga hampir kaget ayah. 3, ada Kesia. Kesia saudara, anugerah Tuhan dia lulus di Sekolah Kementerian Pariwisata. Kemudian ada Berta kuliah di psikologi, Maranatha, mahal tapi puji Tuhan dapat beasiswa. Ya, kemudian Kaleb kelas 3 SMP di Yahya. Kami penggembalaan di Antapani, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Tema kita adalah suami istri yang bersatu. Kenapa ayah temanya kok suami istri yang bersatu? Seolah-olah ada suami dan istri yang tidak bersatu. Ya, aduh saudara, ya suami istri harus bersatu lah. Nah tapi benar nih, tema nih benar Bapak Ibu. Jujur banyak suami istri, tapi sebetulnya yang suami kaditu nu istri kadieu gitu loh saudara yang ya. suami hayang kieu nu pamajikan hoyong gitu gitu loh. Saudara, bagaimana supaya suami istri itu bersatu? Ya, hubungan suami istri itu harus dikembalikan lagi kepada yang empunya. Tapi ayah, yaitu firman banyak Tuhan. juga ya suami istri memang serumah. Emang satu tempat tidur. Ya. Emang juga kerja bahkan satu usaha. Ya. Emang itu nggak bersama ayah? Tapi ternyata ayah, hey, di balik itu semua ayah. Sudah terek, hey, siapa dia? Itu umur kita banget gitu loh ya. Jadi ya benar itu sekamar, serumah, tapi ternyata nggak jaminan itu bersatu ya. Betul. Karena ternyata saudaraku di survei ada banyak pernikahan masih serumah, masih sekamar, masih seranjang, tapi mereka ternyata sudah ada dalam perceraian. Perceraian emosional. Panggil istrinya, woi. Nah, gitu. Panggil suaminya, gitu saudara. Ya lihat kiri kanan, nggak ada di sini. Nggak ada ya saudara. Jadi panggil suaminya, woi, jadi di rumah itu banyak, woi, lupa nama. Nah ini lupa nama ya, bahkan lupa nama anaknya. Biasa kan Bapak Yonatan, berarti anaknya Yonatan, ya kan gitu saudara ya. Bapak Ferry, anaknya Ferry, ya. Kok ada orangnya? Baik Bapak Ibu, jadi bagaimana supaya suami istri bersatu? Ya kita harus belajar lagi kepada firman. Ya. Karena hubungan suami istri itu diciptakan oleh Tuhan. Ya. Amin ya, amin saudara. Saudara bisa menikah dengan pasangan saudara itu bukan mau saudara saja. Memang ada cinta saudara kepada pasangan saudara, tapi kalau Tuhan gak izinkan, semua kita ini bisa menjadi suami istri atas seizin Tuhan. Yes. Amin saudara, atas rencana Tuhan. Amin saudara, ya. Puji Tuhan, saya udah ke Sulawesi, saya udah ke Malang, saya udah ke Jakarta, Bu Lasma di Bandung, dulu kita sama-sama di Bandung. Nggak jodoh aja orang Bandung deh. Saudaranya, pun. Ini ngomong-ngomong pada ngerti bahasa Sunda nggak? Itu bahasa Sunda tadi bukan bahasa roh loh saudara. Bukan loh saudara ya. Kita nggak berbahasa roh saudara supaya semua mengerti ya. Nah, saudara kita harus kembali kepada firman. Yuk kita lihat apa kata firman tentang kesatuan. Memang ayat ini tidak plek untuk suami istri. Tapi ayat ini bisa dipakai untuk hubungan suami istri. Ibu Lasma akan bacakan. Sabarlah, alamat ayatnya Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Ya. dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Ya. sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, keluarga suami istri yang bersatu rupanya rumusnya ada di sini Bapak Ibu. Dan gak bisa sempurna kalau gak nyatu. Iya. Nggak bisa. Kata sempurna dan nyatu dalam hubungan suami istri itu sama. Wow. Itu
muatannya sama. Kapan suami istri sempurna? Ketika menyatu. Ketika suami istri menyatu, suami istri itu sempurna. Karena gini, kalau saya nggak nyatu sama Bu Lasma, saya jalan sendiri, saya nggak nolong. Saya hanya berjalan di sikap pria. Saya hanya berjalan dengan apa yang menjadi pikiran saya. Kalau saya sebagai seorang istri hanya terus berjalan dengan perasaan saya terus-menerus, saya jadi seorang istri yang terus baperan, lebay, sedikit-sedikit, pulangkan saja. Melo terus. Itu membuka umur kita berapa. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, wanita itu berjalan dengan perasaannya. Bagus nggak? Bagus. Pria berjalan dengan pikirannya. Bagus. Apalagi satukan. Wow. Itu lebih keren. Jadi nggak hanya perasaan tapi juga main logika. Nggak hanya logika aja tapi juga main perasaan. Ada perasaannya gitu loh. Jadi udah pas. Laki perempuan tuh beda tapi cocok. Nah, itu dia. Jadi jangan menikah Joni dan John. Itu sama tapi nggak cocok. Apalagi Tini dan Tina. Oh nggak boleh ketawa gitu di gereja ini. Mengganggu hadirat Tuhan. Aduh Tuhan Yesus. Saya sekolah di BJ loh saudara. S1 saya sampai S1 di BJ loh. Angkatan awal saya di BJ. Ya, pembaper ya, tenang lah tuh. Pantai Kosta juga boleh ketawa kan. Yes. Nah saudaraku yang terkasih. Ya Tina nggak boleh. Karena Tini dan Tina itu sama tapi nggak cocok. Yang cocok itu laki perempuan. Coba lihat kiri kanannya. Nah itu wajah itu yang cocok dengan Anda. Ibu jangan lihat ke sana, ibu lihat ke sini. Nah, jadi bapak juga jangan lihat ke Ibu Lasma, bapak lihat ke situ ya. Ini Ibu Lasma ini istri saya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, nah kita akan masuk sekarang. Yes. Gimana sih caranya supaya suami bersatu? Harus saling. Ya. Bersatu tuh harus saling, saudara. Karena ini makhluk hidup dua-duanya. Makhluk yang bisa mikir masing-masing. Ya. Makhluk yang punya ide masing-masing. Ya. Makhluk yang punya pemikiran masing-masing. Jadi harus saling. Coba setiap pasangan suami istri bilang sama-sama satu dengan yang lain dengan pasangannya saling. Kasih tahu begitu. Harus saling. Ya. Nah, kita ngomongin ayat ini. Jangan lari dari ayat ini ya. Yes. Jangan lari dari ayat ini. Ini Pak Pendeta ini khotbah pinter-pinternya aja dia ngomong. Enggak. Dari Alkitab. Harus dari Alkitab. Kan kita tadi udah komitmen nih. Harus dikembalikan ke Alkitab. Ya. Kata Alkitab, saudara, kalau suami istri mau bersatu harus saling mengasihi. Amin. Apa sih tindakan real saling mengasihi? Banyak. Tapi satu aja. Kita harus memberi penerimaan. Wow, yes. Terima. Ibu Lasma ini, saya ini pembicara pria sejati loh. Ibu Lasma ini pembicara wanita bijak. Ini dua malaikat yang disatukan. Tidak. Kami juga suka pluk, suka saudara. Bukan berarti saya pembicara pria sejati, Bu Lasma pembicara pria wanita bijak. Wah surga. Oh enggak. Karena Binsar yang pembicara pria sejati ini juga ada borokokoknya. Ada. Lasma ini juga ada borokokok. Berproses. Ya. Amin saudara. Berproses. Amin saudara. Ya berproses. Saya sejak lahir baru sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kata yang paling saya suka tuh proses. Wow. Saudara Bapak Ibu sekalian perhatikan. Saya mau review sedikit. Saya mau ingatkan lagi. Waktu dulu kita ngambil keputusan untuk memilih pasangan kita dan berkata ya waktu dalam pemberkatan nikah, saya percaya kita saling tahu loh bahwa pasangan kita itu adalah orang yang berdosa. Betul apa betul? Betul? Coba lihat dulu pasangannya. Coba lihat dulu supaya ingat, supaya nanti pulang ke rumah ingat firman-Nya. Saudara ya. Kita bukan menikah dengan malaikat. Betul, kita bukan menikah dengan malaikat, tapi memang dengan orang berdosa. Tapi setelah masuk dalam pernikahan dan kita saling tahu loh, si Binsar ieu teh bika sebelen, si Lasma ieu ge bika sebelen, dan dia juga si Binsar ini teh loba dosana, si Lasma ge loba dosana. Waktu ngomong Binsarnya jangan terlalu. Oke. Sepertinya luka itu belum selesai ya. Jangan seperti Binsar ditekankan ya. Ayah saya jadi pohoder ngomong naon. tapi memang begini Bapak Ibu, tapi memang setiap kita pasti punya kekurangan. Iya. Siapa di sini yang nggak ada kekurangan, angkat tangan supaya saya usir dari ruangan ini. Karena saudara tidak layak ada di ruangan ini ya. Saudara harusnya di surga.
Saudaraku perhatikan baik, setiap kita punya kekurangan. Yes. Amin ya saudara. Ya. Nah gini. Sampai sekarang nih saya sama Bu Lasma nih, anugerah Tuhan ini. Ya ada Bapak rohani saya Om Yon di belakang tuh, Tante Rahel. Yang teman saya tuh ini Ferry sama Iwan sebenarnya. Itu mah Bapak. Saudara, kalau sampai hari ini kita masih ada nih bisa melayani, bisa berdua begini, bahkan seragam. Ini sengaja loh saudara. Dibere deh nya. Sengaja ada yang ngasih terus kita mau, kan bisa aja kita tolak ya kan. Kita mau. Saudara tahu apa kekuatan kami sampai hari ini? Bukan karena Ibu Lasma 100% menyenangkan saya. Wow, bukan karena Binsar Yono segala ini saudara. Yononya, Sangat bisa. Yononya jarang terdengar. Oke. Itu nama aslinya, betul. Bukan karena Bu Lasma adalah wanita yang sepenuhnya seperti yang saya inginkan. Dan Binsar juga sepenuhnya 100% sesuai dengan keinginan saya. Bukan. No. Saudara tahu kenapa kami sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan bersama-sama kayak begini saudaraku. Kami itu punya banyak kekurangan. Kuncinya mau memberi penerimaan. Yes. Ini tuh saudaraku kelemahannya beliau. Saya mau kasih tahu ya. Banyak. Salah satunya kalau buka pintu gak nutup lagi. Aduh Tuhan Yesus. Itu kalau buka pintu garasi gak nutup lagi masih lumayan. Tapi kalau buka pintu kamar pribadi gak ditutup lagi, ini yang bahaya saudara. Saya tutup lagi. Tutup lagi. Satu ketika saya marah saudara. Pendeta juga suka pernah marah dan bisa marah saudara. Jadi saya marah waktu dia nggak tutup lagi. Sampai satu ketika saya gimana ya? Saya ke BCA Jalan Ahmad Yani. Kok kenapa kayak BRI kebanyakan ini. Saya ke BCA Jalan Ahmad Yani saudara. Di sebelah BCA itu ada toko kusen, alat-alat pintu dan sebagainya. Saya nanya, Ci, ayah tuh Ci alat muka panto. Terus dibuka deh nutup sorangan. Ayah tuh alatnya Ci. Si Cici tuh ngomong gitu, ayah Pak. Sabaraan, macam-macam. 4,5, 5,5, genap setengah. Ambil tengah saja. Yang 5,5 saya beli. Namanya door closer. Dipasang bu saya sudah. Waktu saya pasang dengan tukang, begitu bergumulnya saya dengan tukang, datang ibu ini. Apa yang ada di benak mama teh waktu itu teh? Duh menikah siksa pisan salaki saya teh berartinya gara-gara pintu gak pernah ketutup kalau saya yang buka. Saudara saya pasang door closer. Jadi waktu Ibu Lasma buka lupa nutup sendiri. Wah. Modal 550.000 sukacita kebahagiaan suami istri Amin. terpelihara. Pada pasea jeung pasea we riweuh saudara. Persoalannya kita nggak suka memberi penerimaan. Ya. Ciri orang yang mau memberi penerimaan menutupi kekurangan pasangannya. Amin. Yes. Nah yang amin itu yang sadar. Yang gak amin itu pelakunya. Halo Bapak Ibu, clear ya? Ini kata Alkitab loh, saling mengasihi. Karena kasih itu yang mengikat kita jadi satu. Amin ya? Amin ya? Jadi saling mengasihi dengan cara memberi penerimaan. Yang kedua, sebelum yang kedua, saya gak akan mungkin bisa mengasihi Ibu Lasma. Karena kekuatan kasih saya ke Bu Lasma itu terbatas sebagai manusia. Saya harus juga belajar terlebih dahulu untuk membangun hubungan dengan Tuhan supaya saya punya kasih Tuhan. Demikian pula juga Lasma ya. Lasma nggak bisa punya banyak penerimaan dengan Binsar kalau Lasma sendiri nggak suka membangun hubungan intim dengan Karena Tuhan. di ayat ini tadi kan demikianlah juga kamu perbuat seperti Tuhan perbuat. Artinya gini saudara, artinya bahwa sumber kekuatan kita untuk kita bisa saling mengasihi dan memberi penerimaan adalah Tuhan. Yes. Bapak Ibu, banyak pernikahan kehilangan cinta mula-mula. Wow. Cinta mula-mula, tahu gak cinta mula-mula? Dulu kalau jalan pegangan, ya kan saudara? Betul ya saudara? Awas. Nah, dulu kan, betul ya? Ini udah sering disampaikan ini, udah sering. Pengkhotbah udah banyak ngomong gini saudara, saya hanya mengulang aja. Begitu ada batu, awas. Awas sayang. Begitu kehilangan kasih mula-mula, gak dipegang lagi jalan masing-masing. Kenapa? Ayah tuh? duluan. Lu gak lihat. Nah. Kan ada batu di situ. Saudara tahu ada banyak pernikahan kehilangan kasih mula-mula. Saudara tahu kenapa?
Karena kita kehilangan kasih mula-mula kita ke Tuhan. Cara ngebangun kasih mula-mula kita ke pasangan, bangunlah kasih mula-mulamu terlebih dahulu dengan Tuhan. Yes. Karena ketika kau dan aku punya kasih mula-mula dengan Tuhan, itu pasti akan termanifestasi kepada pasanganmu. Amin. Kita tuh mengasihi pasangan kita bukan hanya dengan eros. Kasih eros tuh kasih lawan jenis kan. Ya itu benar, harus ada kasih lawan jenis itu. Benar saudara. Karena pemberkatan nikah itu kan sepasang calon suami istri menghadap altar Tuhan, bawa modal kasih eros, menyadari kasih eros tidak kuat, mohon di cover oleh kasih agape. Kan itu pemberkatan nikah mas sederhananya. Karena kan nanti saudaraku di pernikahan karena ada banyak tantangan, ya kan? Tantangannya bukan hanya tantangan dari luar, dari dalam. Dari dalam yang membesar. Kayak Ibu Lasma ini kan dulu langsing sekali saudara. Gitar Spanyol dulu Ibu Lasma ini saudara. Emang sekarang? Aqua galon. Nah saudara gini, maksudnya gini. Maksudnya saudara perhatikan baik. Bukan hanya yang di luar, perubahan-perubahan fisik apa. Masih bisa nggak saudara bilang, I love you, kamu cantik banget. Every day. Nah ini nggak bisa kalau hanya eros terus. Dan kalau eros mah kan lawan jenis, aduh asik, cantik, aduh bodinya bagus, aduh perangainya indah, bla bla bla. Itu alasan kita bilang I love you. Tapi ketika eros itu udah gak punya lagi kekuatan untuk kita memanifestasikannya. Sebab dah cantik udah gesente. Kerutannya udah banyak. Dah body juga udah mengembang. Jadi gimana ya? Ini alasan saya ngomong cantik itu apa gitu loh. Apakah saya ini sedang buta gitu kan saudara? Tapi ketika atau sebaliknya kan gitu ya Pak. Ya Bu ya ke Bapak ya Bu ya. Si ibu sebenarnya sebaliknya. Tapi kalau saudara dan saya punya kasih agape, saudara, kita akan selalu bilang I love you. Yes. I love you. Jadi walaupun Bu Lasma dulu gitar Spanyol, sekarang aku galon. I still love you. Amin. Ya benar saudara. Gak apa-apa, ya terus aja bahas bagian itu. Karena memang akhirnya saudara, di pernikahan itu kita harus ngomongin kasih agape. Dan kemudian setiap malam kami komitmen sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun ini saudara. Setiap malam kami tahu bahwa pergumulan kami setiap hari itu ada ujiannya. Betul ya? Ujiannya pada saat dia mungkin melukai saya dengan perkataan dia. Dan saya juga mungkin melukai dia dengan cara saya menjawab dia, memperlakukan dia. Every day itu kita alami. Setiap hari ujiannya nyata. Kita sebagai pasangan suami istri. Jadi malamnya kami komit, malamnya mau secapek apapun, kami harus berdoa sama-sama. Berdua di luar mesbah keluarga dengan anak-anak. Mesbah beda lagi dengan kita berdua berdoa. Dan kemudian setelah itu kita setelah berdoa kita say I love you. Ya, memang setiap malam. I love you. I love you. Halo? Agape, I love you. I love you ya. Amin. Coba buka Matius 5, coba buka. Boleh dibuka namanya siapa multimedia kita? Lucy ya, betul Lucy, maaf. Ivan, boleh Ivan. Tampilkan ya Ivan, nanti balik lagi ke PowerPoint ya Ivan ya. Oke, kita coba buka Matius 5 ayat yang ke-50 yang ke-48 coba. Matius 5 ayat 48. Coba lihat dulu ayat ini ya. Boleh Ibu Lasma baca? Karena itu haruslah kamu sempurna. Aduh, sempurna tuh harus loh. Padahal ada orang bilang sempurna itu hanya milik Tuhan. Kita ini adalah makhluk banyak kekurangan. Datang Bang Haji Oroma Irama terlalu. Lanjut. Apa katanya? Sama seperti Bapamu yang di surga. Patokannya standarnya Bapa di surga loh. Harus loh. Ini bukan saya ngomong Alkitab. Terus adalah sempurna. Aduh, ini gimana ini? Pak Pendeta, gak ada yang sempurna Pak Pendeta. Tapi Alkitab. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah kata sempurna di sini bukan berarti sama sekali tidak punya salah, sama sekali tidak punya cacat celah dan sebagainya. Bukan. Kata sempurna di sini di ayat 46-47 penjelasannya. Coba lihat 46-47. Masih dalam Matius pasal 5, Masih, Matius 5. ayat 46 dan 47. Ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah
bukankah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Stop. Kalau kita mengasihi orang mengasihi kita, kalau kita mengasihi istri kita, karena istri kita adalah sosok wanita 100% yang kita mau dan dia nurut 100% kita. Alkitab bilang penjahat pun bisa lakukan itu. Tapi justru ketika kadang-kadang istri kita menyebalkan atau suami kita menyebalkan, kita bisa tetap mengasihi dia. Tolong 47, lihat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau Ibu Lasma wanita yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, terus saya mengasihi dia, saya memperlakukan dia baik, orang gak perlu kenal Tuhan pun bisa lakukan. Amin ya. Coba lihat pasangannya sekarang. Nah itu teh banyak kekurangan itu tuh saudara. Tapi tetaplah kasihi dia. Katakan amin saudara. Amin ya saudara ya. Tetap kasihi dia. Kembalikan ke PowerPoint. Yang kedua sekarang. Saling mengampuni. Kalau saling mengasihi tadi memberi penerimaan. Nah saling mengampuni itu memberi kesempatan pasangan kita untuk berubah. Jangan langsung main dihukum, dihakimi saudara. Ampuni. Karena ketika orang mengampuni, dia sedang memberi kesempatan seseorang untuk berubah. Waktu saya mengampuni Bu Lasma, saya sedang memberi kesempatan Bu Lasma berubah. Demikian pula juga waktu Binsar melakukan kesalahan, saya sedang mengampuni dia dan saya sedang memberikan ruang kepada dia untuk berubah. Pada waktu kita memberi kesempatan ke pasangan kita untuk berubah, jangan lupa kadang-kadang hurung, kadang-kadang itu doakan. Amin saudara. Berlutut sendiri. Gak perlu ngajak pasangan dulu. Sendiri. Bapak Ibu, pasanganmu perlu kau doakan sendiri. Saya dengan Bu Lasma tiap hari berdoa. Berdua. Tapi harus ada waktu kita berdoa. Pasrah ngomong doa wae, paremoy itu kumaha. Anti doa itu kumaha. Waktu kita perlu berdoa sendiri, mendoakan pasangan kita. Puji Tuhan, terima kasih, hambanya ini luar biasa. Aduh, saudara sendiri berdoa, ampuni dan doakan. Nggak ada kita bisa mengubah pasangan kita tuh nggak ada saudara. Yang bisa mengubah manusia itu hanya Tuhan. 4 tahun awal pernikahan kita, suami saya punya kecenderungan suka melakukan kekerasan kepada istrinya, yaitu saya, saudara. Ini saya. Jadi saya suka ditampar-tampar, saya suka didegung-degung, saudara. Sampai masuk ke UGD, seringkali masuk ke UGD. 4 tahun awal pernikahan. Anak kecil aja sampai tahu. Jadi di 4 tahun awal pernikahan itu dia selalu melakukan hal itu kepada saya. Dan satu hal yang seringkali orang bilang sama saya, hese berubah, nusuk nenggelan mah hese, geus tinggalkeun. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma bisa lapor sama bapak saya di atas. Dan saya sendiri nangis seperti anak kecil dan saya selalu sebut nama dia. Saya nggak ajakin dia untuk doa sama-sama. Dan dia ngesamba Tuhan. Nyaho, mun eta teh salah. Lihat mata saya, salah. Saya harus berurusan sama penciptanya, yaitu Bapak saya di surga. Biarkan Bapak yang berurusan dengan dia. Saya berikan waktu untuk dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Sehingga kemudian pertobatannya bisa berjalan dengan stabil dan permanen, saudara. Ya, saudara, Bu Lasma ini punya latar belakang anak tertolak. Jadi gini, mertua saya itu punya anak 6. 1, 2, 3, 4, 5, dekatan jaraknya. 1 laki, 2 perempuan. 3 mudah-mudahan laki-laki lagi, perempuan. 4 mudah-mudahan laki-laki lagi, perempuan. 5 mudah-mudahan laki-laki lagi, perempuan. Stop berapa tahun? Stop 5 tahun, 6 tahun, stop 6 tahun. Sudahlah, ya udah 1 laki 4 perempuan.
Tapi muncul keinginan itu kembali. Untuk si Ucok ini kembali ada. Jadi 2 si Ucok gitu saudara. Tapi kemudian yang ke-6, ini udah 6 tahun. Yang ke-6 tetap juga perempuan. Hampir ditinggalin di rumah sakit. Udah sus ambil aja. Saudara, banyak hal yang membuat saya bingung dengan dia karena dia tuh anak tertolak. Dia begitu sangat ingin diperhatikan. Cenderung dia marah dan sebagainya. Saya tuh wow. Ya itu tadi. Saya mendoakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita lihat pasangan kita tuh aneh ya, mengesalkan, membingungkan. Sudah jangan langsung. Curhat, bukan? Ini udah kebiasaan gini saudara, nyadi imah, nyadi mimbarnya kira. Nah saudara begini, perhatikan ya, kayak lah ya saya serius lah. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan pasangan membingungkan saudara, menyebalkan, aneh, jangan langsung dibuang. Jangan dimutilasi, awas. Awas jangan. Pelajari background dia dulu di keluarga. Terus pelajari pola asuhnya di keluarga. Pasti saudara mengasihi dia. Karena itu bukan dia buat-buat. Katakan amin. Amin. Oh, I'm fatherless, saya ini fatherless saudara. Bapak saya tuh suka tinju mama saya. Ya gak heran, gak heran. Saya kadang-kadang juga suka tinju istri saya. Itu 4 tahun awal pernikahan saya. Loh maaf ya, ini saya bukan vulgar, maaf. Kami ini sudah merencanakan cerai loh. 4 tahun pernikahan awal ya, ini kami udah menikah 22 tahun. Pak, Bapak jangan heran begitu Pak. Pendeta juga manusia Pak. Pergumulan juga Pak. Bapak Ibu, udah kami rencanakan cerai. 4 tahun pernikahan, sudah kami rencanakan cerai. Cuman belum dulu karena ada jadwal-jadwal pelayanan kene. Nanti aja udah ini nggak usah terima pelayanan lagi gitu. Cerai. Tapi itu hebatnya Tuhan. Di tengah kita capek, kita tetap belajar untuk mendoakan. Tuhan tolong. Dahsyat. Waktunya nggak panjang. Masuk yang ketiga, saling menyembuhkan. Jadi kalau supaya suami istri bersatu tuh, yang pertama tadi apa? Saling mengasihi dengan cara memberi penerimaan. Yang kedua, saling mengampuni dengan cara memberi kesempatan untuk berubah. Nah ini saling menyembuhkan karena dengan itu kita memberi kekuatan. Bapak Ibu, kami ini punya banyak pergumulan. Di rumah kami sekarang ada 3 saudara kami yang berkebutuhan khusus yang kami harus rawat. Setiap hari saya harus kasih obat mereka. 3 orang. Memang gak selalu 3-3-nya di rumah. Tapi saudaraku sekarang ini 3. Yang satu sekarang sedang ada di Jakarta baru-baru saja. Pergumulan kami tidak mudah dan tidak ringan. Ada banyak hal yang terjadi. Saya punya ibu menjanda seorang diri, saudara, mengurus anak-anaknya 35 tahun. Jadi mama saya itu saudara melahirkan tiap tahun 7 anaknya. Padahal disiksa wayanya. Papa saya meninggal umur 34 tahun. Jadi 34 tahun tuh udah punya 7 anak. Karena mama saya tuh hampir tiap tahun melahirkan. Datang di Kasanto Yusuf, si bidannya tuh ngomong, aduh tante gak sih, jangan banyak ngomong ini udah sakit, cepat saudara. 6. Jadi mama saya urus kami 7, bukan 6, 7, ngurus itu sendiri 35 tahun. Meninggal tahun 2014, umur 70 tahun. Dari kanker payudara metastase ke kanker hati. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu mama kami rawat, karena kami putuskan waktu mama kena kanker, kami pindah ke rumah orang tua kami. Kami rawat, ditambah harus ngerawat saudara-saudara kami. Bu Lasma akan menyaksikan itu. Yes, jadi karena kami harus merawat semuanya. Orang tua, terus kemudian saudara-saudara juga. Saya yang harus merawat mama mertua, memandikan, karena memang sudah tidak bisa lakukan apa-apa.
terus membersihkan semuanya sampai hal yang kotor-kotornya, saudara. Dan satu titik saya mengalami kelelahan. Saya udah capek karena saya harus ngangkat mama mertua saya, waktu itu masih belum pasang ri ya, jadi masih kuat ya. Oke, jadi setelah itu saya pergi ke kamar sendiri karena saya udah nggak kuat. Saya melihat juga ipar-ipar saya juga nggak bisa lakukan apa-apa karena mereka juga harus saya yang rawat gitu loh. Jadi saya pergi ke kamar, terus kemudian saya hanya bisa melakukan satu tindakan, yaitu saya teriak sekeras-kerasnya di kamar itu. Dan mama mertua saya tiba-tiba nangis waktu saya mendengar, waktu beliau mendengar saya berteriak. Suami saya lagi nemenin mama mertua, terus tiba-tiba dia datang ke kamar, terus dia tanya saya, kamu kenapa? Kamu kenapa kok teriak-teriak? Jadi mah waktu saya nanya mama, kan teriak nih. Waktu saya nanya Ibu Lasma, saya berpikir, aduh ini kayaknya kita harus bawa suster deh. Kita harus panggil suster, ngerawat mama, bantuin kita. Nanya-nanya saya suster tuh sebelumnya juga saya udah nanya. Sekitar 4-5 juta sebulan. Bawa suster, bahkan bisa lebih. Jadi saya udah kepikiran, tapi udahlah gak apa-apa lah. Karena istri saya udah teriak. Penat gitu loh sudah. Jadi saya udah kepikiran, aduh udah. Saya bilang, mah kamu kenapa? Udah kita panggil aja suster, biar nanti suster yang merawat kita merawat saudara-saudara kita, bagi tugas lah bla 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 bla. Udah ya mah, di benak saya geus bae lah 5 juta, 6 juta, 4 juta sebulan geus bae lah. Saudara tahu Ibu Lasma ngomong apa waktu saya tanya itu? Ayah, saya bukan butuh itu semuanya, tapi saya hanya butuh kamu peluk saya. Waktu dia ngomong kamu peluk saya, aduh sih 4-5 juta itu tuh langsung tiba-tiba gak. Ternyata murah saudara. Murah, saya langsung peluk dia. Jadi waktu saya peluk dia saudara, dia nangis. Biar basah juga baju, biar daripada 4 juta 5 juta sok basahkan. Enggak gitu saudara, enggak. Tapi saya peluk luar biasa loh saudara. Yes. Pelukan itu luar biasa. Ini banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu haus pelukan kelihatannya. Pak, kita perlu meluk istri kita, Pak. Ini udah ada yang berkaca-kaca loh, ibu-ibu udah ada yang berkaca-kaca. Aduh, kita selesai aja. Aduh, ke cara reri kita kumaha teh. Ibu-ibu, tenang. Setelah ini pulang nanti dipeluk suami. Kalau enggak dia peluk, Bang Haji Roma Irama bilang terlalu. Saudaraku tahu saya peluk. Waktu saya peluk, kamu apa sih yang kamu rasa? Wah, ringan banget, enteng banget, dan saat itu langsung saya bisa berhenti. Oh, saling menyembuhkan salah satu pelukan. Oh, saya yang panjang-panjang teologi artinya ini, arti bahasa Ibrani ini, gak usah. Peluk aja langsung. Gak perlu sekolah Alkitab saudara untuk ini, gak usah. Peluk aja. Bukan hanya perempuan yang suka dipeluk loh. Ya. Saya kalau saya lagi ngalami beban berat, saya kadang-kadang kelas, mah. Lu serius? Nah saudara, dalam sebuah penelitian, mananya ini? Oh, dalam sebuah penelitian tuh, Bu Lasma tuh. Ya, memeluk pasangan akan menghasilkan hormon oksitosin yang dapat membuat pasangan merasa nyaman, percaya diri, terhindar dari depresi dan memperpanjang usia. Aduh. Ibu mau panjang usianya Bapak? Ibu peluk ya. Itu saudara ya. Yang tidak mau peluk berarti ingin pasangannya pendek umur. Mau ganti. Hanya peluk. Ya. Terus gini Pak, ada yang disebut dengan integritas emosional. Ah ini saling menguatkan, ini saling menyembuhkan nih, memberi kekuatan. Apa sih integritas emosional? Ungkapan perasaan hati yang jujur terhadap pasangan kita. Yes. Jujur. Jadi kita punya integritas terhadap emosi kita. Saya dengan Ibu Lasma 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, nggak perlu ditiru. Boleh saudara sebulan sekali, boleh. Tapi kami punya waktu berdua, pergi berdua hanya ngobrol. Sebulan ini gimana perasaan kamu sama saya? Dan simple, tidak perlu cari tempat yang harusnya seperti nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah lah. Mahal ge anger we sangu mah bodas. Kami bahkan pernah ke Lembang tuh nongkrong di pinggir jalan tuh yang ketan-ketan itu Pak. Ya lagi hujan gerimis tuh Senin kan biasa mah kita liburan sama Senin nongkrong di situ ngobrol. Si ibu-ibu ngaladang-ngaladang ningalikeun. Heh ibu.
Kita ngobrol. Jadi obrolan kita, apa yang kamu rasakan? Sepanjang 3 minggu itu atau 2 3 minggu itu, 2 minggu itu. Karena gini, jadi berkomunikasi dengan baik, tidak dengan marah dan benci, dan bukan sekedar hanya ingin meluapkan isi hati kita, bukan. Tapi ini dalam rangka kita mau saling tadi menyembuhkan. Tujuannya bukan untuk menghakimi pasangan dan menghancurkan hidupnya. Tujuannya untuk membangun hubungan pernikahan yang lebih kuat. Pemahaman terkini terhadap hati dari pasangan kita. Saya perlu tahu hati dia terkini ke saya seperti apa. Jangan sampai jadi bom waktu, numpuk tiba-tiba bak meledak. Kita harus punya saluran untuk menyalurkan integritas emosi kita. Amin ya saudara. Jadi waktu Bu Lasma ngomong, ya 2-3 minggu ini kamu kalau ngomong ke saya agak intonasinya agak inilah, agak naik ke saya. Nah saya gak boleh protes, saya diam aja. Gak boleh gini, iya kan banyak pelayanan dan lagi anak, gak boleh. Saya harus diam aja. Terima aja. Terima. Nanti saya juga cerita ke Bu Lasma, kamu tuh aduh hari-hari ini tuh kalau saya mintain tolong kamu kayak setengah hati gitu loh melakukannya saya merasa gitu. Gak boleh juga, itu kan perasaan kamu, saya sebetulnya gak gitu, gak boleh, diam aja. Nah setelah cerita langsung kami berdoa. Beres. Tinggal bayar ketan. Tepira 100.000 gento, tapi terjadi revival di pernikahan kita. Oh powerful. Yang terakhir, saling melengkapi. Tadi saling mengasihi, memberi penerimaan. Terus apa lagi tadi? Saling mengampuni, memberi kesempatan untuk berubah. Terus apa? Saling menyembuhkan, memberi kekuatan. Nah ini terakhir, saling melengkapi itu memberi fungsi. Jadi fungsi kita harus benar-benar kita berikan ke pasangan kita. Saya sebagai imam, sebagai kepala. Saya sebagai penolong. Fungsinya harus diberikan. Pasti bersatu. Amin ya saudara ya. Ya saudara, suami itu mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Tuh muter. Ada kesatuan di situ. Kuat tuh saudara. Ya, tunduk tuh bukan berarti A, B bukan. Bisa ngasih masukan, bisa ngasih ide, bisa saudara. Betul bisa itu saudaraku ya. Nah saudara kalau saudara baca Efesus 5 ayat 22 sampai 33, boleh Ibu Lasma baca dengan cepat silakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tunduk kepada suami. Kembalikan ke PowerPoint. Jadi kalau fungsi kita berikan pasti ada kesatuan. Jadi kata ayat tadi, suami mengasihi istri tanpa syarat, istri tunduk kepada suami tanpa syarat. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Pertanyaannya siapa yang duluan ayah? Siapa yang duluan? Siapa yang duluan ya kira-kira ya? Suami dulu mengasihi istri atau istri dulu tunduk sama suami? Hah? Suami dulu ya Bu, loba-loba ibu-ibu ngomong suami dulu. Kalau bapak-bapak ngomongnya istri dulu ya Pak. Ya gimana kita mau mengasihi? Enggak tunduk, nanduk, ya yang neke kalau nanduk. Jadi siapa yang harus duluan Bapak Ibu? Soalnya pernah tuh ada jemaat yang datang ke rumah ke pastori umur 60 loh. Jadi umur 60 juga saudara, masih semangat berkelahi sama pasangannya.
Pak Pendeta. Istri itu kan harus tunduk sama suami kan. Oh betul Pak. Ya memang suami harus mengasihi istri. Tapi istri harus tunduk kepada suami. Dia marahin saya, ternyata dia lagi Merah berantem ya sama istri. wajahnya. Wajahnya merah. Saya bilang, ya betul Pak. Istri harus tunduk sama suami. Ya betul sih Pak Pendeta. Ya suami harus mengasihi istri. Ya betul saya bilang betul. Jadi ya Pak Pendeta, dia bilang gini. Siapa harus duluan Pak Pendeta? Di sekolah kitab saya nggak belajar loh sudah. Siapa harus duluan ya? Saya tersentak dan saya agak diam sebentar Pak. Siapa harus duluan ya, Tuhan tolong ya. Apa perlu buka kamus bahasa Yunani gitu ya. Sudah tahu siapa yang harus duluan? Suami apa ya? Bapak hebat ya, gentle bapaknya. Tapi yang lain, suami-suami yang lain kelihatan. Lihat ke bapak loh, itu mereka itu. Sok-sok itu katanya gitu. Jadi kalau sudah pelajari jemaat Efesus, itu kan Efesus. Jemaat Efesus jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Nah ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula sebetulnya gitu pertanyaannya, siapa yang duluan? Jadi sebenarnya gak ada yang duluan-duluan, semua bareng. Yes. Semua bareng. Nah kenapa sampai Paulus ngasih surat, suami harus begini, istri harus begini. Sebetulnya kan gak usah diatur-atur ya. Waktu dulu pacaran ada yang ngatur gak Pak? Nanti telepon ya, nanti gak ada yang ngatur ya Pak. Bahkan dilarang-larang, jangan dekat-dekat. Masih pacaran, jangan dekat-dekat ya kan Pak? Betul ya Pak? Gak ada yang ngajarin kita untuk keintiman gitu saudara. Tapi udah jadi suami istri kok ngajarin, harus diajar gitu. Khususnya jemaat Efesus, karena jemaat Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula. Ya persoalannya tuh kehilangan kasih mula-mula. Itu loh saudara. Nah dari ayat tadi saudara, saya simpulkan gini, di Efesus 5 ayat 25, kalau suami mengasihi istrinya, itu berarti suami sedang menyelamatkan istrinya. Beda dengan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2, nanti baca di rumah, boleh difoto. Kalau istri tunduk kepada suaminya, itu istri sedang memenangkan suaminya. Amin. Jadi ibu-ibu memenangkan suami teh bukan dicerewetin. Bukan diajarin, udah pinter suami saudara. Yes. Suami itu sering ngerti dia salah, sering ngerti mah sering. Sadarnya ya gak sering. Kalau ngerti salah mah sering suami mah. Kan ini suami. Kan Pak, ayo jujur. Kadang-kadang kita teh ngahuleng, tahu ngahuleng? Ngahuleng teh diem ini. Benar sebetulnya mah yang dibilang istri saya teh kan gitu kan. Sebenarnya mah bu ini rahasia Bu ya. Kami teh suka gitu nyumput di toilet. Benar sebenarnya mah ini dibilang istri saya teh sebenarnya mah itu ya. Tapi entah. Gitu suami teh. Jadi suami itu teh banyak sebetulnya ngerti dia salah ngan sadarna hese. Makanya memenangkan suami itu dengan jadi penolongnya. Yang soleh hidupnya ya. Mendoakan. Kepala dari istri, suami. Kepala suami, Kristus. Lapor ke Kristus, ngarah di teke. Hei kamu. Kalau komandannya yang hei langsung siap komandan. Kan gitu. Tapi kalau saudara yang mau coba neke, saudara itu persoalan. Satu ketikanya Ibu Lasma pernah. Kita teh pelayanan ke daerah Puncak. Sebenarnya bukan Puncak sih, Sukabumi. Cuma naik Bukit Santosa namanya. Saya juga gak duga. Bu Lasma teh ngomong gini, bawa baju hanet. Kudu lah nama Puncak ada tepana, ada tetiis lah. Lembang juga udah gak dingin. Bawa aja persediaan. Pasti dingin lah. Minimal malam, enggak usah. Sampailah kita di Bukit Santosa itu, Sukabumi ke atas. Satu kamar kan kita, pelayanan. Ding, saudara, tiris sudah. Dingin loh saudara, dingin sekali dingin. Dia diam. Aduh dingin. Dia diam loh. Saudara tahu, itu kekuatan wanita. Jadi penolong, diam. Entong, tuh kan, bener kan? Dingin kan? Apa gua bilang kan dingin kan? Rasain. Sudah tahu, waktu dia diem, waktu saya diem, saya langsung lihat wajahnya. Baju hangat ya tadi ya. Terus dia bilang, gak apa-apa, ini selimut aja pakai. Terus hati teh ibu dengar ibu.
dasar nggak mau dengar sih. Istri nggak mau didengar. Nggak gitu ya Bu ya. Kau memenangkan suamimu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Ya suami dengar. Suami gagal menyatakan kasih kepada istrinya, Allah mengabaikan doanya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Istri dengar. Istri tidak tunduk dan hormat kepada suaminya, itu Ya. berarti memberontak kepada ketetapannya Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 3. Saya akhiri dengan ini. Allah, suami dan istri. Kesimpulannya. Suami itu adalah perannya sebagai kepala. Nah saudara, kepala itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Menjadi imam, nabi dan pemimpin. Dan dia tuh mengasihi istrinya. Nah istri itu saudara perannya penopang. Tahu kisah Nuh? Kisah Nuh, tahu kisah Nuh? Tahu ya? Nggak tahu? Nggak tahu kisah Nuh Pak? Aduh sia Tuhan, itu kumaha, itu kisah Nuh. Kisah Nuh Bapak ikut sekolah minggu nggak Pak? Nabi Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya. Terus? 3 orang anak. Terus udah menikah semua. Terus? 3 orang Masuk. masuk dalam Nah, tunggu ini para istri dengar, penopang. Istri itu penopang kepemimpinan suami. Perhatikan baik. Nuh teh kan disuruh bangun bahtera sama Tuhan. Benar gak saudara? Yang saya bingung tuh gini saudara. Ini saya berimajinasi ya. Yang bangun bahtera itu kan gak mungkin dia sendiri dong. Pasti dengan keluarganya. Pasti keluarganya bantu lah. Nah yang saya salut dari Nuh itu cara dia mengkomunikasikan perintah Tuhan yang dia dapat ke keluarganya. Ya. Ke istrinya. Duduk istri. Mi. Mami yakin papi teh imam. Yakin? Mami sayang sama papi. Sayang pisan. Mi, Tuhan nyuruh papi bangun bahtera. Di mana? Di mana? Di bukit. Ukurannya segini, kayunya harus segini, tingginya harus segini. Saudara tahu, kalau istrinya nggak menopang, istrinya bilang gini, yang benar Pi ah, asa aneh. Asa kumaha gitu loh, ya teh Tuhan nu mana Pi? Bisa saja kan, tapi istri Nuh yes. Yang paling hebat ditanya anaknya, ini contoh anaknya nih. Nak, yakin papi imam buat keluarga ini nak? Yakin. Kamu sayang papi? Sayang. Siapa nama anaknya? Sem, Ham, Yafet. Ditanya tiga-tiganya. Gimana? Papi dapat perintah dari Tuhan, Sem, Ham, Yafet. Kita mau bangun bahtera di bukit, di gunung. Bahtera ukurannya wah panjang, tingginya segini. Itu tiba-tiba suruh anak-anaknya tiga-tiganya langsung lihat maminya. Bayangkan lamun mami nang mungkin. Tah eta bapak maneh teh lieu. Itulah penderitaan mami selama ini. Kan pusing kan. Lo enggak lo. Maminya tuh ngomong gini. I follow your father. He's the great father. Bu, kepemimpinan suami teh ditopang sama istri. Jangan jelek-jelekan suami ke anak-anak. Amin. Ya itu lihat bapakmu itu. Udah mukanya jelek dulu, ganteng. Tapi gak tahu buta mungkin dulu mama ini. Sekarang kelihatan aslinya. Blablabla. Jangan. Hebat loh. Terus ditanya menantunya 3. Ibu Sem, Ibu Ham, Ibu Yafet. Kamu yakin saya papa mertua yang diurapi Tuhan? Oh yakin papi, saya imam di tengah keluarga ini, kamu yakin? Yakin papi. Papi disuruh Tuhan bangun bahtera. Oh lihat anak-anaknya. Coba kalau anak-anaknya, itulah. Saya tuh menderita punya papi kayak gini. Bayangin. Tapi anaknya bilang, papi hebat, kita ikut semua. Tapi Pak, papi yang model gini, papi yang bergaul dengan Tuhan. Papi yang dekat dengan Tuhan. Amen. Nah ini istri tanggung jawabmu adalah jadi penolong dan tunduklah kepada suamimu.
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Siap bersatu, coba pegang tangan pasangannya sekarang, pegang tangan pasangannya. Nah, bapak-bapak ya pegang tangan pasangannya, bapak-bapak ajak istrinya berdiri. Loh, jangan dilepas, dipegang. Ulang. Aduh, kurang mantap. Ya, oke, pegang Pak, pegang pasangannya. Yang nggak bawa pasangan, kasihan deh lo. Maaf, enggak. Nanti ya pertemuan berikut bawa pasangan ya. Yang sudah single parent juga enggak apa-apa kalau udah single parent. Ya oke. Pak, pegang tangan istrimu. Ya, siap ya. Ajak dia berdiri. Iyalah. Sekarang jangan hanya dipegang, dirangkul. Haleluya dulu dong. Haleluya. Jangan. Kamu jangan. Tadi udah jelas. Ingat kamu sama tapi tidak cocok. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Biarlah para suami mengasihi istrinya dengan memberi penerimaan. Para suami mengampuni istrinya untuk memberi kesempatan berubah. Para suami menyembuhkan istrinya untuk memberi kekuatan. Para suami melengkapi istrinya dengan memberi fungsi yang ada. Dan para istri boleh saling mengasihi untuk memberi penerimaan. Para istri juga saling mengampuni, memberi kesempatan untuk berubah suamimu. Para istri mau saling menyembuhkan dengan memberi kekuatan kepada suamimu. Para istri saling melengkapi untuk kau memberi fungsi kepada suami. Dan akhirnya suami istri boleh bersatu di dalam Tuhan. Yesus. Ada energi yang dipadukan. Dan itu menjadi sebuah sinergi. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan jadi pengendali di pernikahan kami. Tuhan jadi pengendali di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diingatkan. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukannya. Roh Kudus, tuntun kami. Terus bawa kami kepada kebenaran itu, Roh Kudus. Supaya pernikahan kami terus menjadi pernikahan yang berkaca kepada firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja-Mu di tempat ini yang sudah mengakomodir pelayanan pasangan suami istri. Ini pelayanan yang sangat strategis. Dan kami percaya karena ada kekuatan besar di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala. Topang terus Bapak Ibu Gembala dengan Roh-Mu yang ajaib Tuhan. Kami percaya mereka memiliki suara Tuhan, hati Tuhan. Kami menopang, mendukung. Terima kasih untuk Pak Ferry dan Ibu Yohan juga Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap kami terus untuk ada dalam kesatuan di dalam Engkau. Haleluya. Amin.